Beberapa tahun yang lalu saya mengunjungi keluarga yang tinggal di Dubai. Pada siang hari kira-kira jam 2 siang, adik saya mengajak saya pergi ke shopping mall yang perjalanannya melalui padang gurun yang panas. Walaupun tidak jauh, namun panas terik matahari begitu menyengat dan hampir tak tertahankan. Pada saat itu yang ada di dalam pikiran saya hanyalah sebotol air aqua dingin yang dapat menghilangkan rasa haus. Setelah kami sampai di mall, kami benar-benar minum air dingin sampai puas. Saudaraku yang terkasih, tubuh kita membutuhkan makanan dan air untuk hidup. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kita memerlukan roh Allah untuk hidup dan bertumbuh. Saya memilih bacaan dari Alkitab Yohanes pasal 4, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, karena banyak dari kita yang begitu familiar pada narasi ini. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, saudara. Pasal ini mengajarkan tentang percakapan antara pemberi hidup dan penerima hidup, antara pencipta dan ciptaannya, antara penyelamat, penebus dosa, dan orang yang berdosa. Dalam sejarahnya, bangsa Samaria adalah musuh besar bangsa Israel. Konflik kedua bangsa ini berlangsung selama ratusan tahun turun-menurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Diawali dengan kematian Raja Salomo sekitar 975 tahun sebelum Masehi, kerajaan ini terpecah menjadi dua. Kerajaan Yehuda di bagian selatan dan kerajaan Samaria di bagian utara. Dan kemudian di tahun 724 sebelum Masehi, kerajaan Asyur menguasai kerajaan Samaria. Sebagian dari bangsa Samaria berpaling dari ajaran Musa dan mengikuti ajaran dan kepercayaan bangsa Asyur. Mereka hidup membaur menyatu dengan bangsa ini dan mendirikan kuil-kuil pemujaan dewa. Oleh karena itu, bangsa Samaria tidak menyatu dengan bangsa Israel. Mereka menjadi musuh yang besar. Di mata masyarakat, perempuan Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub sangatlah tidak berharga, saudara. Sangat mungkin bahwa dia dikucilkan oleh masyarakat karena kehidupan yang dia jalani. Mungkin juga dia sendiri merasa tidak berharga dan menghindari masyarakat. Di zaman itu sudah menjadi kebiasaan beberapa perempuan mengambil air sumur bersama-sama di pagi hari. Namun Yesus bertemu perempuan Samaria yang datang sendiri di siang hari yang panas. Mungkinkah perempuan Samaria ini menghindari perempuan-perempuan lain karena kehidupan yang dia jalani? Kita tidak tahu. Saya yakin pada saat Yesus meminta air minum pada perempuan Samaria, Yesus tahu persis respon atau jawaban perempuan Samaria. Saudara, Raja Sorga yang menjelma menjadi manusia dalam kehausan dan letih, memilih untuk menunjukkan dirinya pada orang yang berdosa, yang mungkin dikucilkan oleh masyarakat. Dia yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Dia pun dapat untuk menciptakan sumur untuk dirinya sendiri. Yesus tahu benar kehidupan perempuan ini, saudara. Dia ingin menunjukkan bahwa perempuan ini harus menyadari apa yang dia lakukan, kehidupan dosa yang dia jalani, sebelum dia dapat diselamatkan. Yang sangat menakjubkan adalah Yesus menunjukkan kebenaran di hati perempuan tersebut
tanpa menghukum. Dia menunjukkan kasih-Nya pada orang berdosa. Dalam percakapan tersebut, Yesus menawarkan air kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Sumber air yang tidak akan pernah kering, saudara. Kehidupan kekal yang Dia tawarkan pada kita semua untuk berjalan dan hidup dalam Roh Kudus. Walaupun pada awalnya perempuan tersebut tidak mengerti perkataan Yesus, namun dia telah menerima pengertian bahwa air itu adalah anugerah Allah untuknya dan untuk umat manusia. Saudaraku yang terkasih, seringkali Roh Kudus bekerja untuk menunjukkan kelemahan hati dan dosa diri kita, sehingga Allah dapat menolong kita. Disitulah kita harus menerima dan mengakui, karena Roh Kudus mengajarkan kita untuk bergantung pada Allah sehingga kita bisa bertumbuh dalam iman dan dalam kasih-Nya, saudara. Dia memberikan harapan dan kasih-Nya agar kita dapat berjalan bersamanya, saudara. Mungkin kita merasakan bahwa kita begitu hampa dalam hidup. Dan mungkin tidak ada sesuatu yang membuat kita bergairah dalam hidup ini, saudara. Apalagi pada saat kita menghadapi tantangan yang besar. Oleh karena itu kita harus berdoa dan memohon agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara benar-benar orang percaya, pengikut Kristus, maka saudara telah memiliki Roh Kudus. Teruslah berdoa agar hidup saudara benar-benar dalam pimpinannya. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Allah melalui Roh-Nya. Doa membangun iman, memperkuat iman, dan rasa percaya kita pada Tuhan. Seringkali melalui penderitaan dan tantangan hidup yang kita hadapi, Allah bekerja membentuk karakter hidup kita dan memimpin kita agar bergantung sepenuhnya padanya. Yesus mengundang kita semua untuk datang padanya, untuk minum darinya. Dia tidak menyuruh kita untuk menggali sumur sendiri dan untuk mendapatkan air. Air kehidupan adalah Dia. Dia adalah sumber air kehidupan. Sungai kehidupan akan mengalir di hati kita yang dapat membersihkan, mensucikan, dan memberikan kehidupan pada jiwa-jiwa yang haus. Kita harus merasa haus akan Allah. Kita harus merasa haus akan firman Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan merasa haus? Jawabannya adalah kita berdoa untuk dapat menerima rasa haus akan kebenaran firman. Hanya Tuhan Yesus yang akan bisa memuaskan rasa haus dan dahaga jiwa kita, saudara. Perempuan Samaria sekarang telah mengerti bahwa Yesus adalah Mesia yang telah dinanti-nantikan bangsa Israel. Dia tahu akan segala hal yang tersembunyi di hati perempuan Samaria. Perempuan Samaria telah mengerti kebenaran akan Tuhan yang adalah roh dan wajib disembah dalam roh dan kebenaran. Hal itu tidak terbatas pada tempat dan waktu. Kita sebagai pengikut Kristus bebas menyembah Allah Bapa sesuai dengan firman-Nya. Apabila kita mau terus mempelajari firman, maka iman kita akan tumbuh dan kasih-Nya akan kita alami setiap hari dengan sukacita. Dalam Kristus kita begitu sempurna, saudara. Bukan karena kesempurnaan yang kita capai, namun karena Dia begitu sempurna. Kita harus terus imani dan percaya pada Allah untuk membimbing langkah kita pada jalan kebenaran, pada jalur kekudusan, dan pada tapak kerendahan hati.
Janganlah kita hidup dipenuhi dengan rasa sombong dan tinggi hati atas segala yang kita capai. Ketidakpatuhan akan firman suci Allah dan rasa tak percaya akan merampas kehidupan kita dari rencana Allah yang baik untuk hidup kita. Roh Allah hidup dan bekerja di hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin pada saat ini saudara merasa bahwa tak ada yang bisa saudara persembahkan pada Allah karena keterbatasan yang saudara miliki. Karena latar belakang hidup yang saudara alami. Saudaraku yang terkasih, pemikiran ini sangatlah bertolak dengan ajaran firman. Yesus telah memilih perempuan Samaria yang telah dikucilkan oleh masyarakat untuk misi yang khusus. Pada akhirnya saudara mengetahui bahwa perempuan Samaria menyebarkan berita kebenaran pada orang-orang sekitarnya. Satu hal yang saya mengerti dari pelajaran ini adalah Yesus tidak melihat latar belakang hidup kita sebagai kendala akan misi Allah yang baik untuk menyebarkan berita kebenaran. Perempuan Samaria hanya percaya, saudara. Dia menerima harapan dan sukacita dan tidak sabar untuk memberitakan tentang Mesias pada penduduk dan banyak yang datang untuk bertemu Yesus. Saudaraku yang terkasih, marilah kita hidup dan minum air kehidupan Allah. Doa saya adalah agar Tuhan Allah memberkati hidup saudara dengan segala berkat roh untuk hidup di dunia ini dan sampai pada kehidupan yang kekal. Amin saudara, Tuhan berkati.